Judul yang diminta adalah Strategi Perjuangan Muhammadiyah. Next, lanjut. Ini kalau kita baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah proses penentuan rencana yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Nggak ada masalah ya? Ya. Strategi perjuangan Muhammadiyah menunjuk pada pengertian yang bersifat umum dan operasional, yaitu rangkaian garis kebijakan dan langkah-langkah gerakan berdasarkan perhitungan untuk melaksanakan misi dan mewujudkan tujuan persyarikatan. Jadi strategi di Muhammadiyah itu tentu tidak asal menulis, tidak asal keinginan kita memiliki sesuatu, tetapi betul-betul itu merupakan hasil pembicaraan yang matang, sampai metode-metode untuk mendiskusikannya pun itu kita sudah memiliki kaidah-kaidah yang sudah pasti, ya, yang setiap berapa saat yang lalu, mohon maaf, yang pada saat-saat tertentu kaidah-kaidah kita itu selalu dievaluasi, selalu dikoreksi, dan selalu dikembangkan. Syarat sebagai organisasi berkemajuan, langkah-langkah itu harus terjadi. Ya, jadi membuat kaidah itu tidak asal menulis lah begitu, tetapi memang betul-betul kaidah itu menjadi guide untuk arah organisasi supaya bisa mencapai tujuan yang kita cita-citakan. Lanjut. Dasar perjuangan Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa beristiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar di segala bidang sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Jadi aktivitas Muhammadiyah yang dimaknai dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu bukan hanya dakwah secara verbal, secara bilabial, tetapi dalam berbagai kehidupan itu Muhammadiyah melakukannya. Seperti kita ketahui apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah ketika masyarakat kita masih terbelakang dalam pendidikan, maka Muhammadiyah berupaya untuk bisa membangun sekolah. Ketika masyarakat kita tertimpa masalah-masalah sosial, maka Muhammadiyah membuat lembaga-lembaga sosial untuk menangani itu. Kemudian dalam aspek ekonomi pun itu Muhammadiyah tidak mengabaikan, walaupun sampai hari ini kita masih belum memiliki kekuatan ekonomi yang cukup, tetapi tidak pernah berhenti terus untuk dikembangkan. Sehingga apa yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah itu bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Bahkan bukan hanya oleh umat Islam saja, siapapun selama itu manusia yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan jasa-jasa Muhammadiyah dipersilahkan. Baik itu dalam bentuk sekolah, dalam bentuk rumah sakit, dalam bentuk rumah yatim, dan kegiatan-kegiatan lain. Yang hari ini yang sedang tren itu adalah MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center, ya, bahasa Indonesianya LPB, Lembaga Penanggulangan Bencana, tetapi lebih populer dengan sebutan MDMC ya, karena bahasa ini jadi rada gaya begitu. Padahal pekerjaannya itu juga, dan memang itu adalah sebuah lembaga yang luar biasa, alat dakwah yang sangat efektif di beberapa daerah, di daerah-daerah yang dikelola atau diberi bantuan oleh MDMC, itu relatif menjadi sangat familiar dengan Muhammadiyah. Ya, contoh di Sumedang
Itu yang awalnya mendengar Muhammadiyah itu agak alergi. Tetapi setelah MDMC menangani masalah bencana di Sumedang itu, ya hari ini saudara-saudara kita yang ada di wilayah X bencana itu menjadi familiar dengan Muhammadiyah. Bahkan memberikan pengakuan yang tulus dari mereka, termasuk di dalamnya adalah pejabat-pejabat daerah yang ada di Sumedang itu, yang sempat saya dengar langsung itu. Kemudian perjuangan Muhammadiyah adalah perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi dasar berdirinya Muhammadiyah tidak ada lain kecuali untuk mengangkat harkat derajat, mengangkat citra Islam dalam rangka mensejahterakan umat kita. Ya, dengan demikian perjuangan Muhammadiyah adalah perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Selanjutnya nanti ada penjelasan-penjelasan detail. Perjuangan Muhammadiyah tersebut dilaksanakan melalui gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar di seluruh lapangan kehidupan dengan sasaran umat dakwah dan umat ijabah, baik pada level perseorangan maupun dalam level masyarakat banyak. Sebagaimana yang menjadi misi perserikatan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 104 yang kita semua itu sudah hafal dan menjadi citra diri kita kalau mendengar Al-Imran 104 atau Al-Imran 110 itu rasanya kita memiliki kesan yang sangat mendalam dan langsung connect kepada sejarah lahirnya Muhammadiyah. Lanjut. Dilihat dari sisi perkembangan dan perubahan, seperti apa Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai gerakan dalam mengikuti perkembangan dan perubahan itu senantiasa mempunyai kepentingan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kondisi apapun, ya, kegiatan apapun yang ada di dalam Muhammadiyah, goalnya hanya satu, yaitu untuk menegakkan Islam dengan berdakwah, melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, serta menyelenggarakan gerakan dan amal usaha yang sesuai dengan lapangan yang dipilih oleh masyarakat sebagai usaha Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi persepsi dakwah di dalam Muhammadiyah tentu sangat lebar sekali. Konsepsi dakwah di dalam Muhammadiyah tidak hanya dalam bentuk ceramah, dalam bentuk pengajian-pengajian yang biasa, tetapi hasil ngaji, hasil kajian itu menjadi sebuah amal usaha yang bisa memberikan manfaat kepada manusia banyak, kepada masyarakat banyak. Ya contoh kita di dunia pendidikan. Dunia pendidikan dimulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Menurut laporan pada milad ke-106 Aisyah di Surakarta waktu itu dilaporkan kelompok taman kanak-kanak dari PAUD sampai taman kanak-kanak jumlahnya itu kita 25.000 se-Indonesia. Itu sebuah karya yang luar biasa, yang bisa memberikan bantuan dan bisa memberikan dorongan kepada masyarakat Indonesia yang membutuhkan pendidikan pendidikan anak di bawah sekolah dasar, ya, mulai dari PAUD, bukan PAUD, tapi PAUD, ya. PAUD, ya.
PAUD itu pendidikan anak usia dini. Jadi saya ulang kembali, Muhammadiyah sebagai gerakan dalam mengikuti perkembangan dan perubahan itu senantiasa mempunyai kepentingan untuk melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, salah cetaknya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi Muhammadiyah tidak tabu dengan perubahan, tidak tabu dengan perkembangan. Bahkan bila perlu Muhammadiyah menciptakan perkembangan-perkembangan baru, menciptakan perubahan-perubahan baru dalam rangka mengejar ketertinggalan, dalam rangka membangun efisiensi, dalam rangka membangun produktivitas. Tidak benar kalau Muhammadiyah tidak menggeliat atau tidak menggigit, tidak. Alhamdulillah kita sampai hari ini mendapat predikat yang terhormat dari saudara-saudara kita, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan indikator-indikator capaian pendidikan, dengan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas sosial, alhamdulillah kita mendapatkan pengakuan dari manapun, baik dari dalam negeri maupun di luar negeri. Coba kita bisa bayangkan apabila itu tidak dikelola dengan baik, amal usaha itu sebagai strategi pengembangan dakwah kita, saya yakin tidak akan bisa bertahan sampai 100 tahun. Ya. Banyak pengalaman-pengalaman yang telah lalu ketika sebuah organisasi itu tidak dikelola dengan baik, tidak memikirkan rencana pendek, rencana jangka panjang, seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah, ya tentu tidak memiliki kekuatan. Syukur alhamdulillah kita berada di dalamnya. Jadi untuk melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar serta menyelenggarakan gerakan dan amal usaha yang sesuai dengan lapangan yang dipilihnya oleh masyarakat itu sebagai usaha Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya. Ini sudah mulai masuk kepada nilai makna strategi bahwa keberadaan amal usaha Muhammadiyah itu adalah merupakan strategi dakwah. Ya. Jadi strateginya jangan berpikir seperti strategi berperang, ya, harus dengan suara yang keras, harus dengan mengangkat senjata, tetapi justru nilai-nilai dakwah Muhammadiyah itu adalah merupakan strategi untuk pencapaian tujuan Muhammadiyah dengan cara-cara yang terhormat, dengan cara-cara yang manusiawi, dengan cara-cara yang beradab. Jadi tidak harus dengan cara-cara yang tidak terpuji. Demikian menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu poinnya, ya, makna strategis yang dimaksud di dalam tulis. Lanjut. Dalam melaksanakan usaha tersebut, Muhammadiyah berjalan di atas prinsip geraknya seperti yang dimaksud di dalam matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah. Keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu senantiasa menjadi landasan gerak Muhammadiyah. Juga bagi gerakan dan amal usaha dan hubungannya dengan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan serta dalam bekerja sama dengan golongan Islam manapun. Ini adalah dokumen resmi Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah untuk bekerja sama dengan siapapun welcome. Mari dipersilahkan untuk bekerja sama dengan Muhammadiyah. Apalagi dengan saudara-saudara kita yang berada di dalam organisasi Islam yang lain. Tentu itu kita harus bangun kerjasama dengan kuat.
dengan pemerintah. Di sini dalam dokumen ini dituliskan, ya, dan amal usaha dan hubungannya dengan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan ini sudah sangat jelas sekali. Jadi siapa yang mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak peka kepada lingkungan, tidak peka kepada politik, tidak peka kepada negara, ini dokumen kita seperti ini bunyinya. Jadi bagi Muhammadiyah, ya, bekerja sama dengan siapapun insya Allah bisa dilakukan. Bahkan pengalaman kita dengan NGO yang dari luar negeri pun, apakah itu dengan Kusta, apakah itu dengan apalagi dengan perlindungan anak, ya, dan lain-lain itu kita lakukan. Ya. Kemudian kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan ini jelas tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kita merupakan bagian integral dari negara yang kita cintai ini. Kita bagian integral dari kehidupan sosial kemasyarakatan yang tidak bisa dinafikan lagi. Oleh karena itu, bagi Muhammadiyah tentu pekerjaan-pekerjaan itu adalah merupakan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin untuk diabaikan. Saya ulang sekali lagi bahwa kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan serta dalam bekerja sama dengan golongan Islam manapun tentu kita siap untuk bekerja sama. Karena syarat kesuksesan apalagi pada masa sekarang yang tidak mungkin kalau kita bekerja hanya seorang diri, tetapi harus melakukan sharing, harus melakukan kolaborasi dengan siapapun. Begitu. Lanjut. Oke. Kemudian strategi perjuangan Muhammadiyah. Dengan melihat sejarah pertumbuhan dan perkembangan persyarikatan Muhammadiyah, sejak kelahirannya, memperhatikan faktor-faktor yang melatar belakangi berdirinya. Aspirasi, motivasi, dan cita-citanya serta amal usaha dan gerakannya. Nyata sekali bahwa di dalamnya terdapat ciri-ciri khusus yang menjadi identitas dari hakikat atau jati diri Persyarikatan Muhammadiyah. Lanjut. Jadi sangat jelas latar belakang berdirinya Muhammadiyah seperti apa, ya nanti ada penjelasan detail di belakangnya. Kemudian Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dengan pernyataan gerakan Islam, gerakan dakwah, dan gerakan tajdid secara jelas dapat diamati dengan mudah oleh siapapun yang secara sepintas mau memperhatikan ciri-ciri perjuangan Muhammadiyah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Ya. Itu dokumennya sangat jelas sekali, mulai dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kaidah-kaidah yang lainnya, bahwa pernyataan Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Itu berdokumen resmi. Yang kedua, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua juga disebut gerakan dakwah, ya. Saya pikir ini gerakan dakwah Muhammadiyah tidak harus diragukan lagi, ya. Dimanapun setiap ada kesempatan, maka itu kesempatan Muhammadiyah untuk berdakwah. Sekali lagi, di antara fasilitas-fasilitas dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu adalah pada amal usaha Muhammadiyah. Jadi
merupakan syarat mutlak. Kalau itu adalah fasilitas dakwah dan dakwah itu harus menarik, anak-anak sekarang menyebutnya harus eye catching. Konsekuensinya, lembaga-lembaga dakwah harus menarik siapapun yang melihat fasilitas kita ini. Jangan sampai lembaga dakwah tetapi fasilitasnya tidak menyenangkan. Praktisi-praktisinya tidak menyenangkan, ya, tidak memberikan harapan orang untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Itu konsekuensi lembaga dakwah, segala sesuatunya harus siap untuk bisa mempengaruhi orang lain dengan tanpa kesulitan, dengan tanpa kesusahan. Gitu. Kemudian Muhammadiyah adalah gerakan tajdid. Ya. Gerakan tajdid itu dasarnya adalah pada pengembangan ilmu pengetahuan. Mengapa Muhammadiyah membuat sekolah dari mulai taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi? Dimaksudkan untuk memberikan pencerahan kepada bangsa ini, untuk memberikan pencerahan kepada kita, agar tidak tertinggal, agar tidak termasuk kelompok orang-orang yang tertinggal ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, sekolah-sekolah Muhammadiyah sampai perguruan tinggi Muhammadiyah menyediakan fasilitas itu. Apakah itu ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu yang menyangkut teknologi, di Muhammadiyah disiapkan dalam rangka mengembangkan dakwah Islam berkemajuan ini. Itulah yang dimaksud dengan gerakan tajdid, ya. Jadi gerakan tajdid itu bisa secara politik, bisa secara sosial, bisa secara budaya, bisa secara ilmu pengetahuan dan teknologi. Selama itu memberikan harapan hidup menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih sejahtera lagi, menjadi memberikan peluang untuk bisa berkembang lebih lanjut, maka itu adalah gerakan tajdid yang selalu langkah-langkah itu selalu diperbaharui, selalu dikembangkan. Tidak mandeg. Dalam istilah sosial, mandeg itu idle, ya. Ya. Ada dalam istilah sosial yang disebut idle curiosity. Idle curiosity itu adalah pengetahuannya tidak berkembang, keberadaannya tidak berkembang sejak dari kelahirannya sampai kapanpun, begitu-begitu aja. Nah, tentu kita tidak mengharapkan itu, kita mengharapkan yang memiliki progres yang jelas. Itu namanya berkemajuan. Lanjut. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam telah diuraikan dalam bab terdahulu bahwa Perserikatan Muhammadiyah dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai hasil konkret dari telaah dan pendalaman atau tadabur terhadap Al-Quranul Karim. Faktor inilah yang sebenarnya paling utama. Tadi di depan sudah kita bahas, ya, dasar-dasar atau alasan-alasan, landasan mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan membangun Muhammadiyah. Ya, telah kita uraikan dalam bab terdahulu bahwa Perserikatan Muhammadiyah dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai hasil konkret dari telaahan dan pendalaman atau tadabur terhadap Al-Quranul Karim. Ini pelajaran penting bagi kita. Jadi keberadaan Al-Quran tentu bukan hanya selesai dibaca dan selesai permasalahan. Tetapi kalau kita melihat latar belakang Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu justru karena melihat situasi yang sangat menyulitkan kehidupan masyarakat dan jawabannya ada di dalam Al-Quran. Contoh, masalah kemiskinan, masalah pengemis, masalah gelandangan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merenung dan mencari jalan dengan membaca surah Al-Ma'un, maka lahirlah gagasan-gagasan untuk bisa menyediakan makanan untuk orang miskin, untuk anak-anak yatim, untuk mereka bisa berlindung di tempat yang aman dan seaman mungkin.
Saya pikir itu adalah merupakan sebuah karya yang sangat monumental, karya yang besar yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Tetapi untuk seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah orangnya yang menerjemahkan Quran menjadi sebuah karya-karya yang terapan, karya-karya yang bisa dinikmati oleh manusia banyak. Saya ulang kembali, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, kebencanaan, dan lain-lain, itu adalah merupakan produk pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita yang hidup pada belakangan ini tentu hanya tinggal melanjutkan. Konsekuensi yang tinggal melanjutkan itu seharusnya jauh lebih mudah dan jauh lebih memiliki peluang untuk bisa berkembang. Bukan selanjutnya Kiai Dahlan membangun fondasi amalan solihan pada waktu itu dan sekarang amalan-amalan itu menjadi redup, tentu bukan itu yang dimaksud. Justru kalau yang ditanamkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah fondasi yang kuat, ya kita sekarang tinggal lepas landas, tinggal take off, tinggal melanjutkan untuk menjadi lebih tinggi lagi. Seperti yang terjadi pada hari ini, yang dikembangkan oleh kader-kader kita, baik itu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, bahkan pendidikan tinggi, rumah sakit, kehidupan sosial, penanggulangan bencana, dan lain-lain. Insya Allah itu adalah merupakan amalan solihan yang dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lanjut, saya garis bawahi sekali lagi. Jadi, masih slide yang tadi, jadi seperti itulah memahami keislaman Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah membaca Al-Quran, setelah merenungkan, dan lahirlah gagasan menjadi karya nyata yang bisa dinikmati oleh umat banyak. Kemudian ya, tentang Ali Imran ayat 104. Faktor inilah yang sebenarnya paling utama yang mendorong berdirinya Muhammadiyah. Sedangkan faktor-faktor lainnya dapat dikatakan sebagai faktor penunjang atau faktor perangsang semata, yaitu sebagai kelengkapan yang mendukung menguatnya gagasan untuk membuat amal usaha dalam rangka mengembangkan dakwah ini. Jadi sudah sangat jelas sekarang bahwa strategi dakwah yang paling strategis, yang terbukti, teruji sampai lebih dari 100 tahun ini adalah dengan mengembangkan amal usaha yang bermanfaat untuk manusia banyak. Yang manfaatnya bukan hanya saja untuk anggota Muhammadiyah atau bukan hanya untuk Muslim Indonesia, yang non-Muslim pun itu mendapat manfaat dalam menikmati amal usaha Muhammadiyah. Contoh di Indonesia Timur, ya, sekolah-sekolah kita, bahkan perguruan tinggi kita, mayoritas diisinya oleh saudara-saudara kita yang non-Muslim, yang bahkan bisa menghafal lagu Sang Surya, bisa menghafal doa-doa yang diajarkan di Muhammadiyah. Saya pikir ini adalah sebuah langkah strategis yang sangat aman sekali, yang memberikan kesadaran kepada siapapun dan mendorong orang untuk menjadi bersahabat, mendorong orang siapa saja yang berinteraksi dengan Muhammadiyah itu memiliki citra yang baik. Itu menjadi penting bagi kita. Dengan ketelitiannya yang sangat memadai pada setiap mengkaji ayat-ayat Al-Quran, khususnya ketika menelaah surah Al-Imran ayat 104, maka akhirnya dilahirkan amalan konkret, yaitu lahirnya Perserikatan Muhammadiyah. Saya pikir pola berpikir seperti ini harus menjadi milik kita sebagai kader-kader Muhammadiyah, yang
Dengan konsep berpikir seperti itu, alhamdulillah kita bisa membangun apa saja di bumi, di negeri kita yang kita cintai ini. Bisa mendirikan fasilitas ibadah, masjid, madrasah, sekolah, ya. Tinggal besok-besok, ya, yang belum dilaksanakan, yang belum jadi itu adalah amal-amal usaha dalam sektor ekonomi. Ini harus menjadi pemikiran kita. Syukur kalau nanti muktamar-muktamar yang akan datang, kita sudah bisa melaporkan sejumlah pabrik, sejumlah perusahaan, dan mereka membangun kesejahteraan umat kita. Yang di dalamnya ada kita sendiri, begitu. Ini mundur. Ini dalam dokumen ini tadi sudah disebutkan dengan ketelitiannya yang sangat memadai pada setiap mengkaji ayat-ayat Al-Quran, khususnya ketika menelaah surah Al-Imran ayat 104 ini, maka akhirnya dilahirkan amalan konkret, yaitu lahirnya Perserikatan Muhammadiyah. Yang di dalamnya nanti itu akan lahir sejumlah amal usaha Muhammadiyah yang bisa memberikan kesejahteraan kepada umat banyak. Lanjut. Kajian serupa ini telah dikembangkan sehingga dari hasil kajian ayat-ayat tersebut oleh Kiai Haji Raden Haji dinamakan ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan kelompok 17. Kelompok ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya tergambar secara jelas asal-usul ruh, jiwa, nafas, semangat Muhammadiyah dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu cara berislamnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi Quran itu tidak hanya sebatas bacaan ritual, tidak hanya sebatas bacaan-bacaan, mohon maaf, apalagi yang mengandung makna-makna yang bias, tetapi Quran itu betul-betul menjadi hudan, menjadi petunjuk, menjadi pedoman untuk bisa membangun kesejahteraan hidup kita, keselamatan hidup kita, dan kemuliaan hidup kita, apalagi dikaitkan dengan perkembangan peradaban, tentu Quran harus tetap menjadi pedoman hidup kita. Lanjut. Selanjutnya, dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah seperti di atas dijelaskan, bahwa sesungguhnya kelahiran Muhammadiyah itu tidak lain karena diilhami, dimotivasi, dan disemangati oleh ajaran-ajaran Al-Quran. Karena itu pula seluruh geraknya tidak ada motif lain kecuali semata-mata untuk merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Jadi argumen ini cukup untuk menolak saudara-saudara kita yang menuduh atau menyebutkan bahwa Muhammadiyah itu kering. Muhammadiyah itu tidak ada ritual, tidak ada kelembutan hati, ya. Sehingga banyak yang menyebutkan bahwa aktif di Muhammadiyah itu kering. Bahkan ada yang aktif di Muhammadiyah tidak serasa mengaji begitu. Nah, karena yang diurus adalah sekolah, panti asuhan, rumah sakit, kapan ngajinya. Nah, oleh argumen ini terjawab. Justru sekolah, rumah sakit, panti asuhan, LPB, dan lain-lain itu yang terakhir menangani COVID itu apa? Lembaga kita tuh MCCC, ya. Itu adalah hasil dari ngaji. Itu buah dari ngaji kita melahirkan lembaga-lembaga seperti itu. Jadi cukup untuk mematahkan argumen bahwa Muhammadiyah ngajinya kapan, ya itulah hasil ngajinya, seperti itu. Ya.
Jadi dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah seperti di atas, jelaslah bahwa sesungguhnya kelahiran Muhammadiyah itu tidak lain karena diilhami, dimotivasi setelah kita membaca Quran, setelah kita membaca hadis, menjadi punya keinginan untuk membuat amal usaha dalam rangka membangun kesejahteraan kita. Jadi saya ulang kembali, ya, yang menyemangati kita membuat amal usaha itu adalah ajaran-ajaran Al-Quran, karena itu pun pula seluruh geraknya tidak ada motif lain kecuali semata-mata untuk merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Jadi yang sekarang sudah menjadi guru, jangan berhenti jadi guru karena dikritik, seperti tidak. Mengajar itu adalah bagian penting, bagian integral dari proses membangun peradaban yang mulia. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintai apa-apa yang ada di bumi, niscaya kita akan dicintai oleh yang ada di langit. Anak-anak didik kita, kita cintai. Insya Allah, anak-anak yang cukup mendapatkan cinta dan kasih sayang, kualitasnya akan jauh berbeda dengan anak-anak yang syarat dengan kekerasan. Itu adalah di sekolah Muhammadiyah. Lanjut. Masih banyak? Sampai jam berapa kita? Sekarang jam berapa? Jadi 15 menit lagi. Ya, oke. Lanjut. Segala yang dilakukan Muhammadiyah, baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, kemasyarakatan, kerumah tanggaan, perekonomian, dan sebagainya, tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk mewujudkan dan melaksanakan ajaran Islam. Jadi abaikan ketika ada orang yang mengkritik, kok yang diurus oleh Muhammadiyah hanya duniawi saja. Kapan ibadahnya, kapan zikirnya. Justru kita melaksanakan ini semua, ini sedang melaksanakan zikir-zikir kita dalam bentuk nyata, dalam bentuk real. Ya. Jadi dalam dokumen ini segala yang dilakukan Muhammadiyah, baik dalam bidang pendidikan, dalam bidang pengajaran, kemasyarakatan, kerumah tanggaan, bahkan sampai perekonomian dan sebagainya, tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk mewujudkan dan melaksanakan ajaran Islam. Jadi merupakan satu kesatuan yang utuh atau merupakan bagian integral dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama itu semua untuk mengagungkan Allah, untuk memuliakan Allah, maka itu adalah merupakan ibadah yang tak terpisahkan dengan ibadah-ibadah lain. Tegasnya, gerakan Muhammadiyah hendak berusaha untuk menampilkan wajah Islam dalam wujud yang real, konkret, dan nyata, yang dapat dihayati, dirasakan, dan dinikmati oleh umat sebagai rahmatan lil alamin. Saya pikir ini harus kita ingat kuat-kuat, tidak boleh lepas. Karena ketika kita memahami ini dan melakukan konsep-konsep ini, tentu kita berpeluang untuk menjadi sejahtera, untuk menjadi bahagia, untuk menjadi mulia. Yang pada akhirnya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ampunan akibat dari proses hidup di dunia yang memperhatikan perintah-perintah Allah ini. Lanjut. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, ciri kedua dari gerakan Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah Islam. Ciri yang kedua ini muncul sejak dari kelahirannya dan tetap melekat, tidak terpisahkan dalam jati diri Muhammadiyah. Makanya saya pakai kopiah nih, biar kelihatan seperti ustadz begitu. Selanjutnya, sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu, bahwa faktor utama yang mendorong berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah berasal dari
pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim. Terutama sekali yang tadi sudah kita sebutkan, Surah Al-Imran ayat 104. Lanjut, agak dipercepat sedikit. Berdasarkan surat Al-Imran ayat 104 inilah Muhammadiyah meletakkan khitoh atau strategi dasar perjuangannya, yaitu dakwah, menyeru, mengajak, berislam, amar ma'ruf nahi munkar dengan masyarakat sebagai medan juangnya. Gerakan Muhammadiyah berkiprah di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia dengan membangun berbagai ragam amal usaha yang benar-benar dapat menyentuh hajat orang banyak, seperti berbagai ragam lembaga pendidikan sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Kita tegaskan sekali lagi bahwa strategi dakwah Muhammadiyah adalah di samping teori-teori ya dan retorika-retorika, ada rumusan-rumusan strategis yang bisa mengembangkan Muhammadiyah sampai ke berbagai pelosok bumi Indonesia yang kita cintai ini, bahkan sekarang sudah menyeberang ya ke Australia, ke Malaysia dan ke negara-negara lain, itu karena mengembangkan amal usaha. Oleh karena itu, kita yang diamanati untuk mengelola amal usaha, urusannya bukan hanya antara manusia dengan manusia, tetapi antara kita dengan Sang Khalik, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah merupakan fasilitas dakwah yang tidak boleh kita abaikan. Gerakan Muhammadiyah berkiprah di masyarakat bangsa Indonesia dengan membangun berbagai ragam amal usaha yang benar-benar dapat menyentuh hajat orang banyak, seperti berbagai ragam lembaga pendidikan sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Jadi tidak boleh merasa minder karena tidak disebut santri, begitu tidak disebut orang soleh, karena kita tidak kedengaran membaca bunyi-bunyian yang seolah-olah itu adalah proses ritual, tetapi Muhammadiyah dikenalnya hanya melulu mengurus amal usaha sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Insya Allah ini bisa kita jelaskan. Ya. Lanjut. Membangun sekian banyak rumah sakit, panti asuhan, dan sebagainya. Semua amal usaha Muhammadiyah seperti itu tidak lain merupakan suatu manifestasi dakwah Islamnya. Semua amal usaha diadakan dengan niat dan tujuan tunggal, yaitu untuk menjadikan sarana dan wahana dakwah Islam. Saya pikir ini sudah sangat jelas sekali ya. Lanjut. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Ciri ketiga yang melekat pada Persyarikatan Muhammadiyah adalah sebagai gerakan tajdid atau gerakan reformasi. Nah, kata reformasi sekarang maknanya sudah hampir bergeser ya. Reformasi itu adalah tajdid, pembaharu. Muhammadiyah sejak semula menempatkan diri sebagai salah satu organisasi yang berkhidmat menyebarluaskan ajaran Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lanjut. Halo. Sekaligus membersihkan berbagai amalan umat yang terang-terangan menyimpang dari ajaran Islam, baik berupa khurafat, syirik, maupun bid'ah lewat gerakan dakwah. Muhammadiyah lanjut. Enggak, maksud saya lanjut, saya yang lanjut. Ini betul. Diulang tadi, mundur lagi. Ya. Jadi sekaligus membersihkan berbagai amalan umat yang terang-terangan menyimpang dari ajaran Islam, baik berupa khurafat, syirik maupun bid'ah lewat gerakan dakwah.
Ini kalau didetilkan lagi penjelasan apa itu syirik, apa itu bid'ah, tentu membutuhkan waktu yang banyak. Tetapi saya yakin ini kita semua sudah paham. Selanjutnya Muhammadiyah sebagai salah satu mata rantai dari gerakan tajdid yang diawali oleh ulama besar, yaitu Ibnu Taimiyah, sudah barang tentu ada kesamaan nafas, yaitu memerangi secara total berbagai penyimpangan ajaran Islam seperti syirik, khurafat, bid'ah, sebagai sebab semua itu merupakan benalu yang dapat merusak akidah dan ibadah seseorang. Gak perlu dijelaskan ya, ini ya sudah. Lanjut. Sifat tajdid yang dikenakan pada gerakan Muhammadiyah sebenarnya tidak hanya sebatas pengertian upaya memurnikan ajaran Islam dari berbagai kotoran yang menempel pada tubuhnya, melainkan juga termasuk upaya Muhammadiyah melakukan berbagai pembaharuan cara-cara pelaksanaan Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Semacam memperbaharui cara penyelenggaraan pendidikan, cara penyantunan terhadap fakir miskin dan anak yatim, cara pengelolaan zakat fitrah dan zakat harta benda, cara pengelolaan rumah sakit, pelaksanaan sholat id, dan pelaksanaan kurban, dan sebagainya. Jadi dengan cara-cara seperti ini terjadi perubahan-perubahan di masyarakat yang tadinya sholat di lapang itu ditertawakan, ditonton. Hari ini tidak ada lapang yang kosong kalau hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Demikian juga bagaimana teknis berkurban, ya, membagikan daging kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Hari ini sudah menjadi pengetahuan bersama. Lanjut. Untuk membedakan antara keduanya, maka tajdid dalam pengertian pemurnian dapat disebut verifikasi, verification, dan tajdid dalam pembaharuan dapat disebut reformasi. Dalam hubungan dengan salah satu ciri Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, maka Muhammadiyah dapat dinyatakan sebagai gerakan verifikasi dan gerakan reformasi. Lanjut. Muhammadiyah yang memiliki identitas gerakan tajdid, gerakan pembaharuan, yang memiliki dua makna yaitu verifikasi, pemurnian, dan juga dinamisasi, perkembangan. Dalam mencapai kesuksesan dakwah, maka Muhammadiyah harus membuat strategi yang sering disebut dengan langkah-langkah dan khitoh Muhammadiyah. Nah, jadi kita sering mendengar khitoh, terjawab apa khitoh itu? Langkah-langkah strategi, ya, perencanaan yang strategis begitu, ya. Jadi tidak ingat kepada Hitoh 26 itu lain lagi. Ya, Hitoh Muhammadiyah itu adalah dikuatkan dalam perencanaan pengembangan organisasi. Lanjut. Pada zaman sekarang yang banyak sekali ormas dengan berbagai identitas dan karakter menjadi tantangan tersendiri bagi Muhammadiyah dalam berdakwah. Maka sekarang ini Muhammadiyah memperkuat dakwah di bidang pendidikan guna memerangi penyakit agama antara lain tahayul, bid'ah, khurafat, TBC dari semua langkah dan juga hitoh. Semua menuju kepada pendidikan. Jadi dengan pendidikan ini akan bisa merubah anak-anak yang orang tuanya memiliki kepercayaan dalam ibadah yang berbeda, tetapi dengan menyekolahkan anaknya ke Muhammadiyah, anaknya menjadi kader-kader Muhammadiyah, dan bahkan itu bisa menjelaskan, bisa menerangkan kepada saudara-saudara yang lain. Ini berarti Muhammadiyah memilih pencegahan terhadap TBC. TBC bukan tuberkulosis, ya. Tetapi boleh juga lah tuberkulosis keimanan kita.
dengan merubah pola pikir masyarakat tentang hal yang disebut, langkah ini menjadi efektif karena akan meminimalisir konflik. Oke? Dengan cara-cara dakwah Muhammadiyah melalui anak-anak didik kita di sekolah, di kampus, di pesantren, itu tidak harus bertengkar antara satu orang dengan orang yang lain yang berbeda pengetahuan. Namun dakwah Muhammadiyah terkesan menjadi lemah karena terkesan pula tidak berani melawan TBC secara terang-terangan. Nah ini kerugiannya, kita dituduh tidak berani, katanya tidak berani melawan. Padahal kita menggunakan strategi supaya tidak terjadi konflik. Karena kita sadar dengan konflik itu, dengan bertengkar itu, kita tidak sempat untuk membangun. Ya, tidak sempat untuk membangun peradaban yang lebih baik lagi. Lanjut. Berikut adalah uraian strategi atau langkah Muhammadiyah tahun 1938 sampai 1940. Waktu habis? Habis? Oh gitu. Baik. Ini atas permintaan ini ya. Berikut adalah uraian strategi atau langkah Muhammadiyah tahun 1938 sampai 1940 pada saat-saatnya masyarakat kita sedang genting, sedang serba sulit ini. Ya. Yang pertama, kita direkomendasikan untuk memperdalam iman. Hendaklah iman ditabligkan, disiarkan seluas-luasnya, diberi riwayat dan dalil buktinya, dipengaruhnya dan digembirakan, hingga iman itu mendarah daging, masuk di tulang sumsum, dan mendalam di hati sanubari pada anggota Muhammadiyah semua. Ini kita perlu keahlian dalam mendakwahkan, dalam menguatkan keimanan, sehingga apa yang kita dapat itu merupakan sesuatu yang sangat indah, sangat menyentuh hati dan menjadi milik kekuatan batin kita. Jangan sebaliknya, setelah mendengar ceramah kita menjadi marah. Saya pikir kita harus diulang kembali. Ini harus kita belajar. Bagaimana kita harus mempelajari ilmu psikologi, apa itu yang disebut simpati, apa itu yang disebut empati, apa itu yang disebut citra diri. Dalam konteks ini menjadi sangat penting untuk kita, supaya kita bisa memberikan pemahaman kepada orang lain itu dengan sangat indah. Ya. Kalau saya sering mendengar kata-kata Taufik Ismail, ya, kata ngobrol biasa saja dia itu bisa sampai meneteskan air mata. Apalagi kalau dia sedang mengarang lagu-lagu untuk Kang Acil Bimbo gitu, untuk siapa Krisye, itu luar biasa gitu. Saya pikir kita juga harus belajar ya, punya kemampuan seperti itu, memiliki efek resonansi yang bisa menggetarkan batin orang. Lanjut. Kemudian memperluas paham agama. Hendaklah paham agama yang sesungguhnya, yang murni, dibentangkan seluas-luasnya, diujikan dan diperbandingkan, sehingga para anggota Muhammadiyah mengerti dan meyakinkan bahwa agama Islam yang paling benar, ringan dan berguna, hingga merasa nikmat mendahulukan amalan keagamaan itu. Ini saya pikir sederhana tetapi efektif kata-kata ini. Ini ada agama Islam yang paling benar, yang kesannya itu ringan dan berguna, hingga merasa nikmat mendahulukan amalan keagamaan itu. Ini juga kita harus belajar bagaimana bisa membangun citra diri yang seperti ini. Lanjut. Memperbuahkan budi pekerti. Hendaklah iman ditabligkan, disiarkan seluas-luasnya, diberi riwayat dan dalil buktinya, dipengaruhinya, dan digembirakan hingga iman itu
mendarah daging, masuk di tulang sumsum yang mendalam di hati sanubari pada anggota Muhammadiyah. Yang tadi ya, lanjut. Selanjutnya direkomendasikan menuntun amalan i'tiqadi. Hendaklah senantiasa melakukan perbaikan diri kita sendiri, self correction dalam segala usaha dan pekerjaan itu. Buah penyelidikan, perbaikan itu dimusyawarahkan secara khusus untuk mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan mudarat. Jadi ketika kita sedang bermusyawarah, sedang diskusi, ciptakan situasi, suasana yang aman, yang bisa memberikan pengaruh kepada lawan bicara kita dengan kata-kata yang indah, dengan kata yang tidak menyakitkan. Ya. Kalau dalam ilmu tentang retorika, tentang berbicara, kekerasan suara yang wajar itu, yang layak untuk didengar dengan nyaman itu adalah senada dengan mi, do, re, mi, begitu. Di luar itu akan merangsang orang untuk marah. Tapi kalau sampai do, re, mi itu masih sayup-sayup kedengaran, tapi jelas itu memberikan bisa membangun situasi menjadi nyaman. Lanjut. Menguatkan persatuan, hendaklah menjadi tujuan kita menguatkan persatuan organisasi, mengokohkan pergaulan persaudaraan, mempersamakan hak dan memerdekakan lahirnya pikirannya dan pikiran-pikiran kita. Saya pikir jelas ya ini ya, bagaimana kita harus menguatkan persatuan, tidak sensitif sedikit-sedikit bertengkar, sedikit-sedikit bertengkar. Saya pikir ini saya yakin di Muhammadiyah tidak ada yang seperti itu. Lanjut. Menegakkan keadilan. Hendaklah keadilan dijalankan semestinya walaupun terhadap diri sendiri dan ketetapan yang sudah seadilnya dan dipertahankan dimanapun juga. Jadi kalau sudah mendapatkan nilai kebenaran itu harus bisa mempertahankan, mempertanggungjawabkan supaya tidak berubah lagi. Lanjut. Melakukan kebijaksanaan. Dalam gerak kita, tidaklah merupakan hikmah kebijaksanaan yang disendikan kepada kitabullah dan sunnah Rasul. Kebijaksanaan yang menyalahi kedua pegangan itu haruslah dibuang. Jadi kebijaksanaan yang tidak berdasar kepada Quran dan hadis itu harus diabaikan. Kitabullah dan sunnah Rasul. Kebijakan yang menyalahi kedua pegangan itu haruslah dibuang. Karena itu bukanlah kebijaksanaan yang sesungguhnya. Itu kemarin dalam pengajian GSM yang dijelaskan oleh narasumber psikologi ini sekali ini. Lanjut. Kemudian menguatkan tanwir. Tanwir mempunyai pengaruh besar dalam kalangan organisasi Muhammadiyah dan menjadi tangan kanan yang bertenaga di sisi pimpinan pusat Muhammadiyah. Karenanya wajiblah tanwir diperteguh dan diatur sebaik-baiknya. Sidang tanwir itu adalah level tertinggi kedua setelah muktamar. Jadi keputusan-keputusannya sangat mengikat. Lanjut. Mengadakan musyawarah untuk mengadakan garis yang tentu dalam langkah-langkah dan perjuangan kita, hendaklah diadakan musyawarah-musyawarah, terutama untuk hal yang khusus dan penting seperti usaha dakwah Islam di seluruh Indonesia dan lainnya. Oke, lanjut. Memusyawarahkan putusan agar dapat meringankan dan memudahkan pekerjaan. Hendaklah setiap putusan mengenai tiap-tiap majelis atau bagian
dimusyawarahkan dengan pihak yang bersangkutan, sehingga dapatlah mentanfizkan untuk mendapatkan hasil dengan segera. Apalagi kita sudah sangat paham bahwa pola-pola kebijakan kita mengacu kepada prinsip-prinsip apa namanya itu kalau diputuskan oleh banyak orang itu apa istilahnya itu, Masya Allah lupa nih saya. Ya, yang disepakati oleh semua lah. Kalau misalnya di pleno, bukan. Ya tanfiznya harus, prosesnya harus itu. Kolak, kolek, kolektif, kolegial. Mohon maaf. Ya, konsekuensi dari kolektif kolegial ya seperti itu. Jadi tidak boleh memutuskan hanya sebagian saja atau hanya sepihak. Jadi penting artinya itu dalam rangka mengukuhkan persatuan kita supaya tidak menjadi hal-hal yang tidak terpuji. Lanjut, ada 12 kalau nggak salah ini ya. Mengawasi gerakan ke dalam. Pandangan kita adalah kita tajamkan mengawasi gerak kita yang ada di dalam Muhammadiyah. Baik mengenai yang sudah lalu, yang masih berlangsung, maupun yang akan datang. Nah, harus introspeksi di dalam kerumunan kita. Apa-apa saja yang sudah, apa yang belum, apa yang harus kita siapkan. Lanjut. Memperhubungkan gerak luar. Kebalikannya ini. Kita berdaya upaya untuk menghubungkan diri dengan pihak luar, seperti perserikatan-perserikatan dan pergerakan-pergerakan lain di Indonesia dengan dasar silaturahim, tolong-menolong dan segala kebaikan dengan tidak mengubah asas masing-masing, terutama hubungan dengan perserikatan dan pemimpin Islam. Ya, jadi kita boleh untuk bekerja sama dengan saudara-saudara kita, apakah itu yang muslim atau yang non muslim, ya, selama itu tidak merubah keyakinan kita, tidak merubah dasar-dasar keberagamaan kita. Lanjut, kesimpulan Kiai Haji Ahmad Dahlan membangun perserikatan Muhammadiyah bukan didasarkan pada suatu teori yang terlebih dahulu dirumuskan secara terinci, sistematik dan ilmiah. Apa yang ditemukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam Al-Quran segera beliau mewujudkan dalam amalan yang konkret. Kiai Haji Ahmad Dahlan selalu berprinsip bahwa agama Islam adalah agama amalan. Surat Maryam 76 Harum ayat 15. Lanjut. Silahkan dibaca. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhan dan lebih baik kesudahannya. Jadi di awal baik, di proses tengah baik, di akhir juga baik. Maryam, kemudian Harum 15. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman, di surga dengan bergembira. Selesai belum? Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, sorry. Ya. Baik, teteh-teteh peserta Dana 3 Kabupaten Kota se-Jawa Barat, alhamdulillah ayahanda telah memaparkan tentang strategi pergerakan Muhammadiyah. Tadi setidaknya ada 12 strategi yang itu direkomendasikan sekitar tahun 1930-an. Itu termasuk yang paling utama itu memperdalam keimanan kita, memperluas paham agama, kemudian tuntunan amalan, menguatkan persatuan, keadilan,
kebijaksanaan, menguatkan tanwir, kemudian mengusung musyawarah, kemudian mengawasi gerakan di dalam dan di luar. Dan Masya Allah ternyata fasilitas amal usaha kita itu adalah sebagai fasilitas gerakan dakwah kita amar ma'ruf nahi mungkar yang tidak hanya dilihat dari sisi satu ranah saja, tapi juga bisa di berbagai ranah di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, budaya, dan lainnya. Baik, teteh-teteh Yunda Nasyiah Jawa Barat, para peserta Dana 3, disilahkan jika ada pertanyaan, mungkin hanya 5 menit saja ya Kak. Disilahkan, mangga Bapak. Disilahkan jika ada pertanyaan. Mau bertanya, Atau sudah cukup? Oh ada. Disilahkan. dari NA Kota Teteh dari Tasikmalaya. Pangandaran ya Teh? Halo Dari Teh? dari PDNA Kota Tasikmalaya. Oh Tasikmalaya. Disilahkan Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya, telah memberikan kesempatan untuk saya bertanya. Langsung saja kepada Ayahanda. Dari tema yang sekarang dibahas yaitu strategi pergerakan Muhammadiyah, yang akan saya pertanyakan, bagaimana strategi pergerakan Muhammadiyah dalam konteks kekinian khususnya di politik ya Pak. Barangkali kita sudah terbiasa untuk di pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Untuk di perpolitikan, meskipun ada barangkali ya kita jalurnya senyap barangkali. Nah, untuk mewarnai hal itu atau kiprahnya biar bisa langsung teraspirasikan barangkali ya untuk kita kaum yang di grassroots, kaum bawah gitu. Bagaimana barangkali dari Ayahanda pandangannya tentang konteks kekinian Muhammadiyah dalam kiprah perpolitikan. Terima kasih. Yunda moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Teteh, insya Allah akan dijawab oleh Ayahanda tentang bagaimana pergerakan Muhammadiyah strateginya dalam ranah bidang politik. Bapak, disilakan. Ada lagi yang lain? Baru satu. Izin bertanya. Pangandaran. Halo, Assalamualaikum. Boleh satu lagi? Ya, Disilahkan Teh. Oke, izin bertanya. Apa nih, jangan. Nama saya Firmawati dari PDNA Kabupaten Pangandaran. Izin bertanya. Dengan diawali tahun 2022 kemarin Kementerian Agama mencetuskan bahwa tahun 2022 adalah tahun toleransi. Nah, selain itu di akhir tahun kemarin Kementerian Agama Jawa Barat, wilayah Jawa Barat telah melaksanakan forum kerukunan antar umat beragama. Nah, cukup kaget ternyata Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang berada di bottom dalam kerukunan antar umat beragama. Nah, yang jadi pertanyaan, adakah batasan-batasan atau pedoman-pedoman dalam Muhammadiyah untuk berkiprah namun tetap menjaga kerukunan antar umat beragama, karena yang saya hadapi kebetulan seminggu ke belakang
ada Badan Permusyawaratan Desa yang meminta kepada saya untuk mensosialisasikan tentang kerukunan antar umat beragama di tingkat desa, tentang pembangunan gereja gitu ya, karena mendapatkan penolakan dari masyarakat. Namun saya juga agak kebingungan ini Ayahanda, apakah apa yang harus saya lakukan gitu, apakah karena saya kan bergerak di masyarakat Muhammadiyah, apakah Muhammadiyahnya ini bisa mendukung, bisa ikut mencerahkan kepada masyarakat tentang pembangunan gereja, untuk menyetujui pembangunan gereja protes Katolik ya, karena kebanyakan gereja di Pangandaran ini Protestan dan belum ada yang Katolik. Nah, apakah apa yang harus saya ambil, sikap seperti apa gitu? Anda mohon petunjuknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disilahkan Teh Siti Rahmi dari Kabupaten Cianjur. Teteh mohon maaf, sepertinya pertanyaan kita batasi 3 saja karena ini waktunya sudah lebih. Terima kasih Teh Susan sebagai moderator telah memberi kesempatan bagi saya untuk bertanya kepada Ayahanda Pak Suhada atas pemaparan Bapak yang tadi dari awal sampai sekarang itu cukup terang benderang ya Pak. Apalagi saya mungkin berada di lingkungan pendidikan di mana memang di Muhammadiyah itu menjadi salah satu strategi dakwah kepada masyarakat luas ya Pak, untuk dakwah di bidang pendidikan ini. Dan betul sekali tadi apa yang dikatakan Bapak itu terjawab itu pertanyaan saya selama ini, bahwa sempat ada beberapa pertanyaan kepada kami di lingkungan Muhammadiyah dari organisasi luar mungkin ya, tetapi berada di lingkungan kami itu sampai mengatakan bahwa Muhammadiyah ini ustadznya sedikit gitu, hanya mengurus sekolah, rumah sakit, kemudian perguruan tinggi gitu. Ritual ibadahnya itu yang mana gitu, mungkin seperti itu. Dan alhamdulillah tadi terjawab sudah oleh Bapak bahwa ini adalah salah satu strategi Muhammadiyah dalam berdakwah dengan di bidang pendidikan secara halus, mungkin tadi secara kasarnya terselubung ya Pak ya, untuk berdakwah, salah satunya untuk menumpas TBC, penyakit TBC ini, penyakit dalam agama ya, tahayul, bid'ah, khurafat dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan Bapak, dalam berdakwah itu kan di lingkungan pendidikan kepada peserta didik tentu agar lebih menyentuh kepada hati peserta didik gitu. Mungkin kitanya dulu harus lebih punya ruh ya, mendalami, menjiwai, kemudian juga mendapatkan taufik, hidayah mungkin dan lain sebagainya, agar kita pun bisa menanamkan ajaran-ajaran Islam yang sebenar-benarnya ini kepada anak didik kita. Walaupun memang kalau melihat yang disampaikan kepada peserta didik, tentu kita juga punya bekal silabus dan lain sebagainya ya Pak ya, untuk ataupun materi pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik. Namun tentu akan lebih menyentuh lagi apabila kita pun di dalam hati ini, di dalam jiwa ini terdapat ruh yang betul-betul sejati gitu Pak, agar bisa langsung menyentuh kepada hati peserta didik kita. Karena itu kan cukup sulit mungkin Pak, apalagi ada ungkapan bila kita bahagia maka kita akan memberikan kebahagiaan, dan sebaliknya bila kita tidak bahagia kita pun tidak akan memberikan kebahagiaan. Dan termasuk ke dalam tadi strategi-strategi dakwah Muhammadiyah, salah satunya adalah memperdalam iman, kemudian juga memperluas paham agama, kemudian menuntun amalan itikadi dan lain sebagainya. Tentu mungkin saya butuh Pak, siraman rohani ataupun penguatan gitu agar dapat menyentuh hati mereka seperti itu. Karena kalau saya pernah mengikuti perkuliahan, kalau misalnya pengajian mungkin ya Pak ya di luar,
kalau orang itu kan yang bisa mengembangkan ajaran Islam itu sehingga besar itu kan butuh orang yang memiliki karomah katanya Pak seperti itu. Mungkin ada kaitannya dengan hal itu di Muhammadiyah seperti apa. Terima kasih Bapak, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu tentang bagaimana strategi pergerakan Muhammadiyah di bidang politik, Ayahanda, di masa kini. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada di Muhammadiyah semacam pedoman-pedoman itu tentang menjaga kerukunan antar umat beragama? Kemudian yang ketiga, kalau disimpulkan mungkin strategi dan kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh para pendakwah ini khususnya supaya bisa menyentuh kepada peserta didik. Begitu kira-kira Ayahanda, disilahkan. Yang pertama tadi, oh iya, sampai hari ini Muhammadiyah tidak eksplisit harus memilih satu partai politik, tetapi kebijakannya adalah membangun jarak yang sama antara satu partai politik dengan kepada partai politik antara yang satu dengan yang lain, ya. Tetapi tidak berarti kader Muhammadiyah itu buta politik, harus mengerti politik karena sekecil apapun kebijakan politik itu akan mengikat kita. Apa yang tidak diputuskan secara politik untuk kita bisa punya kartu tanda penduduk saja itu adalah keputusan politik. Nah, namun siapa orang yang akan menjadi pelaku membuat kebijakan itu tentu harus melalui anggota DPR. Nah, mungkin yang banyak dipertanyakan itu Muhammadiyah, bagaimana supaya anggota Muhammadiyah banyak yang bisa menjadi anggota DPR, harus masuk partai apa? Nah, ini yang dijawab oleh pimpinan pusat, ya, bahwa Muhammadiyah bukan partai politik, tetapi tidak boleh buta politik. Jadi hal itu dipertimbangkan matang-matang, manfaat dan mafsadatnya ketika kita memilih partai atau ketika kita memutuskan untuk menjadi kontestan atau peserta praktisi politik begitu. Nah, tentu jawaban ini masih belum bisa memuaskan karena keinginan dari penanya di berbagai forum itu adalah Muhammadiyah menunjuk satu partai politik dan digiring anggota Muhammadiyah digiring sana, itu kelihatan jawaban yang diinginkan. Tetapi ini pernah terjadi ketika zaman Masyumi, walaupun Muhammadiyah sudah membuat keputusan seperti itu, tapi toh kalah juga katanya. Sampai pimpinan pusat itu bercermin kepada keputusan politik yang telah lalu, jadi terpaksa belum bisa memberikan jawaban hanya satu versi, tetapi jawabannya yang dituntut kearifan dari kita semua. Ibu siapa tadi? Ibu Teh Irma. Jadi untuk meningkatkan pengetahuan tentang politik silahkan dikembangkan. Untuk meningkatkan pengetahuan komunikasi sosial yang nanti ujung-ujungnya kepada wilayah politik itu juga dipersilahkan. Hanya dalam implementasinya itu tentu harus dengan penuh pertimbangan begitu. Kalau masuk ke wilayah praktis, ya. Begitu Teh Irma, ya mudah-mudahan terus mempelajari politiknya dengan seksama, ya. Dari Winda, Terus Kota apa lagi? Tasikmalaya, Pak.
Ya, telepon Di Pak. dalam Muhammadiyah sudah sangat jelas bahwa dengan siapapun kita boleh bekerja sama, boleh bahkan harus saling menghargai. Hanya permasalahannya di lapangan itu kita masih belum cukup memiliki kekuatan mental begitu kalau untuk berdampingan dengan yang berbeda agama, dengan yang berbeda pandangan begitu. Nah, padahal hal itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Hanya kalau kita khawatir tergusur atau mungkin kita yang terpengaruhi oleh orang lain, ya ini yang harus hati-hati, yang harus dipertimbangkan. Tetapi pada prinsipnya tidak ada larangan untuk berkomunikasi atau berteman atau bekerja sama dengan yang berbeda yang berbeda pandangan dengan kita. Hanya tentu ini pun harus dipertimbangkan dengan seksama supaya tidak mendatangkan mudarat. Ya. Jangan sampai terbalik, yang dimaksud dengan kerjasama itu seharusnya memberikan manfaat kedua belah pihak, tetapi kalau salah-salah bisa membuat mudarat kepada dua belah pihak. Ini yang perlu kita pertimbangkan. Kalau secara aspek aspek formal untuk berteman, bekerja sama dengan siapapun tentu tidak ada halangan. Itu Yang ketiga tentang dakwah yang menyentuh untuk peserta didik, karena biasanya peserta didik itu melihat sosok iya, sosok jawabannya itu sudah ada pada pertanyaan ini. Jadi bagaimana supaya kita bisa mempengaruhi, syarat untuk bisa mempengaruhi, ini mohon maaf, ini semua sudah berkeluarga. Bagaimana, ada yang belum? Nah, bagaimana ketika kita sedang mencari calon suami, calon istri, ya. Bagaimana suasana batin kita? Ya. Suasana batin kita kan itu serba lega ya. Disuruh apapun kita mau. Ada lagu ke gurun engkau ikut, ke kutub engkau turut, ya. Itu adalah gambaran bahwa dalam proses saling mencintai itu kita siap untuk mengorbankan apa saja, ya. Nah, kenapa para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mencintai kepada Muhammad Al-Amin? Itu bisa menjadi objek studi kita, ya. Yang namanya Muhammad itu cintanya kepada orang, cintanya kepada manusia itu luar biasa. Apakah cintanya kepada laki-laki atau kepada perempuan, itu mendapatkan pelayanan yang memuaskan dari Nabi Muhammad, dari Nabi kita itu. Sampai-sampai saudagar yang terkaya pun, siapa namanya Bu? Saudagar perempuan yang terkaya itu adalah Siti Khadijah, yang status sosialnya ya sangat tinggi, itu bisa jatuh cinta kepada Muhammad. Karena perilaku Muhammad yang senantiasa memberikan pencerahan, memberikan perlindungan, dan memperlihatkan kecintaannya kepada siapapun. Maka jadilah situasi seperti itu. Nah, kelihatannya ada pelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana kita bisa mencintai saudara-saudara kita agar bisa memudahkan komunikasi. Dalam psikologi disebutnya empati. Yang dalam konteks ini adalah empati. Empati ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bagaimana kita bisa menyetarakan emosi kita dengan lawan bicara kita. Ketika kita bisa menyetarakan emosi kita dengan lawan bicara kita, maka komunikasi akan lancar. Kalau
Kalau komunikasi kita lancar, tentu berbagai kepentingan lain menjadi terbuka. Kemungkinan-kemungkinan lain untuk membangun kesejahteraan menjadi terbuka. Nah, kelihatannya dengan anak-anak kita juga, anak didik, bagaimana kita kembangkan rasa cinta dan kasih sayang kita kepada anak-anak didik kita, sehingga kita menjadi kerinduan dari anak-anak kita, dari murid-murid kita, dari peserta didik kita. Jangan sebaliknya, begitu kita datang anak-anak, bisa dijelaskan ya? Kira-kira seperti itu. Seharusnya kalau ibu guru sakit, tidak masuk, waduh menjadi kerugian. Begitu, menjadi sesuatu, ada sesuatu yang hilang. Tetapi begitu datang, itu membahagiakan. Kalau yang sebaliknya, begitu ibu guru tidak datang, juga menceret, begitu. Itu indikasi bahwa kita tidak diterima. Artinya konsep-konsep empatologis kita itu harus kita perbaiki. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain. Masih ada teori seekor anjing yang begitu mencintai majikannya, ya, yang asalnya seekor anjing itu anjing liar, anjing galak. Setiap orang yang dekat itu mau di reward begitu, ya. Tetapi karena setiap hari diurus, diberi makan, dilindungi dan seterusnya sampai dia menjadi sangat mencintai kepada majikannya. Saya pikir itu pada makhluk biologis yang lain selain manusia bisa seperti itu, apalagi anak-anak didik kita yang itu adalah secara genetika makhluk yang bermartabat, ya, makhluk yang memiliki peluang untuk menjadi lebih baik, dan kita tidak boleh putus asa. Dengan cinta itu, insya Allah kita akan mendapatkan jawaban dari apa yang kita upayakan, begitu. Saya pikir itu, insya Allah. Baik, teteh-teteh yang saya banggakan, yang saya cintai, demikian kebersamaan kita bersama Ayahanda pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat telah mengupas begitu gamblang tentang strategi pergerakan Muhammadiyah. Baik Ayahanda, jazakumullah khairan katsir atas kebersamaan malam ini. Mudah-mudahan menjadi pahala kebaikan yang berlipat ganda untuk Ayahanda sekeluarga. Tentunya Ayahanda juga belum pulang sampai malam begini. Mudah-mudahan Ayahanda senantiasa dalam lindungan Allah, sehat walafiat, dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga kakak-kakak semuanya, Yunda yang ada di sini, mudah-mudahan kita semuanya juga sehat walafiat. Demikian teteh-teteh yang kami banggakan. Ini adalah sesi materi di malam ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ayahanda tentu sangat bernilai manfaat untuk kita semuanya. Dan satu kata tadi yang saya serap yang disampaikan oleh Ayahanda adalah membaca kemudian melahirkan karya nyata. Satu ayat, satu karya nyata atau bahkan lebih. Itu yang harus kita cermati hari ini, karena kebetulan juga kita itu di dalam komitmen kader Nasihatul Aisyah, setidaknya kita dalam satu hari itu membaca satu tema. Berat itu memang harus sampai kepada konkretnya gitu, nyatanya, realnya apa dari karya nyata kita. Mudah-mudahan kita senantiasa semangat bergerak untuk persyarikatan yang kita cintai untuk umat dan bangsa. Begitu saja, saya Susan Sundari. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon izin undur diri. Terima kasih Ayahanda. Albiru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Ji. Budi Rahasia. Oh, Bapak, ini Bapak. oh, iya. Terima kasih Pak Ji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para peserta Dana 3 semuanya sudah mengikuti materi kedua. Kemudian mudah-mudahan masih pada ini ya semangat. Sebentar lagi kita akan istirahat. Namun ada sedikit renungan untuk para peserta menjelang tidurnya. Namun sedikit ada pemberitahuan untuk peserta yang berhalangan pada Qiyamul Lail nanti, tapi jangan sampai meninggalkan kajian subuhnya pada jam 5 nanti bersama Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Jumat Berkah Dana 3. Pelajaran dalam hidup kita. Perumpamaan kehidupan dunia adalah bagaikan air yang turun dari langit. Tumbuh subur tumbuh-tumbuhan, lalu menguning kering dan terbawa oleh angin dan ilalang. Itulah hidup. Dari tiada menjadi ada, lahir, anak-anak, dewasa, tua, dan mati. Saudaraku, mau belajar bersabar? Nanti kita akan bertemu orang-orang yang keras kepala pada kita. Mau belajar memaafkan? Nanti kita akan bertemu orang-orang yang akan menyakiti kita. Mau memberi? Sebentar lagi kita akan diperhadapkan orang-orang yang berkekurangan. Mau rendah hati? Tunggu saja. Akan ada orang-orang yang akan merendahkan diri kita. Apapun yang sedang kita hadapi, itulah proses belajar dan melatih diri menjadi lebih bijaksana, bersyukur, ikhlas, kasih sayang, dan matang tentunya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bila hari ini masih menjadi bagian hidup kami, berikanlah kemudahan dan kelancaran untuk menjalaninya. Bila kelopak mata kami masih dapat terbuka, bimbinglah penglihatan kami untuk senantiasa melihat kebaikan dan kebenaran. Bila mulut kami masih diizinkan berucap, tuntunlah agar senantiasa mengatakan kejujuran. Bila kami masih diberi kemampuan untuk melangkah, hantarkanlah ke tempat yang menjadi ibadah kami. Bila tangan kami masih dapat digerakkan,
gerakanlah untuk memberikan kebaikan bagi orang lain. Ya Allah, ya Rob, bila keluarga dan saudara-saudaraku di sini masih diperkenankan mewarnai kehidupan kami, jadikanlah mereka sebagai warna-warni yang penuh keindahan, penuh kasih sayang, rukun, dan damai selalu. Angkat dan hilangkanlah segala penyakit keluarga dan saudara-saudaraku ini. Gantilah dengan kesehatan yang sempurna. Serta berikanlah sisa usia yang penuh manfaat dan barokah. Ya Allah, dengan segala yang telah diperlihatkan pada kami untuk menjadikan ini semua sebagai pelajaran hidup kami, karuniakanlah kepada kami sejak hari ini sampai Kau utus malaikatmu untuk mengangkat ruh diri ini dengan limpahan nikmat dan kasih sayang-Mu. Di akhir hayat kami memohon karunia-Mu untuk husnul khotimah. Aku tidak khawatir kalau mati badanku kaku, karena akan ada orang yang melenturkanku, memandikanku, mengopaniku, dan menguburkan dan menghantarkanku ke rumah yang baru. Aku tidak takut mati meninggalkan jabatanku, karena akan ada yang menggantikan setelah kepeninggalanku. Aku tidak khawatir mati meninggalkan kunciku, tasku, buku-bukuku, dan kekayaanku, karena semua akan ada yang membagikan ahli warisku. Aku tidak sedih mati meninggalkan taman, meninggalkan teman, meninggalkan sahabat dan keluargaku, karena itu semua teman yang mengenalku sedih hanya sebentar, paling mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sahabat dekat bersedih, keluarga bersedih, paling hanya 1 minggu atau beberapa bulan saja. Setelah itu biasa lagi. Yang paling aku takuti dalam kematianku adalah aku berjumpa dengan alam kubur. Badanku berbaring sendiri, aku berhadapan dengan 2 malaikat yang menanyakan amalku ketika di dunia dan menentukan hidupku berikutnya. Robbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah perbuatan amal kami di dunia. Amin ya robbal alamin. Demikianlah kawan-kawanku, sahabat-sahabatku semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang berguna, yang senantiasa Allah limpahkan keberkahan kepada kita, rahmat kepada kita, bimbingan kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat untuk kawan-kawan semuanya.